Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan menganalisa saham Sido ya atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK, di mana 3 hari berturut-turut itu terjadi ARB di saham ini teman-teman ya. Ini juga merupakan request dari dua penonton di video kami yang sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke isi dari video ini. Nanti kita akan bahas seperti biasa company profile dulu, kemudian fundamental analysis. Ini mungkin memakan setengah durasi dari video ini ya. Kita akan cek kelayakan perusahaan dan harga sahamnya. Kemudian kita akan cek dari sisi seasonality atau bulan terbaik untuk peak stock ini. Kemudian dari sisi bandarmologi, apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi, dan nanti kita akan cek 3 hari terakhir waktu ARB itu terjadi apa di broker summary. Kemudian kita cek dari sisi teknikal ya, atau range pergerakan harganya seperti apa. Oke, kita akan langsung mulai aja di company profile ya. Barangkali ada yang belum tahu Sido itu apa teman-teman ya. Kalau kita lihat dari namanya PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul ya jelas ya ini perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu atau herbal. Ini produk yang terkenal yaitu Tolak Angin dan Kuku Bima Energi. Berdiri sejak 18 Maret 1975 atau sudah 47 tahun dan memiliki 4 anak perusahaan teman-teman ya. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya. Dipegang oleh PT Hotel Candi Baru. Ini adalah PT milik keluarga pendiri teman-teman ya, sebesar 60,4%, masyarakat ada 22,4%, dan Concordant Investment Private Limited ini perusahaan dari Singapura megang 17,14%. Persentase kepemilikan Desember 2021 itu institusi asing menguasai 28,42%, institusi lokal 66,72%, individu asing ini kecil sekali 0,04, dan individu lokal juga hanya 4,85%. Ya, ini listing di bursa 2013, harga IPO 580 dan total dana yang didapat 870 miliar. Jumlah pemegang sahamnya terakhir di 30 Juni 2022 adalah 137.423 investor. Ya, terlihat di bulan Mei dan Juni terjadi penurunan namun tidak terlalu signifikan dibanding dengan kenaikannya apalagi di bulan April ya, yang meningkat sebanyak 16.000. Saldo laba di kuartal 2 2022 itu ada 1 triliun teman-teman ya. Jadi perusahaan yang masih dalam kondisi profitable. Oke, kita akan langsung masuk ya ke analisa yang fundamental. Seperti biasa, kita akan bahas income statement dulu atau performance perusahaan. Ini adalah grafik pendapatan Sido ya teman-teman ya, dari tahun 2012 sampai 2021. Kalau kita lihat grafiknya nih, naik secara eksponensial teman-teman ya. Growth-nya hampir 45 derajat. Kemudian laba bersihnya juga sama, ini eksponensial juga ya, 45 derajat ke atas. Jadi ini bagus teman-teman ya, growth-nya sangat bagus. Terakhir itu pendapatannya 4 triliun di tahun 2021 dengan profitnya 1,25 triliun atau 31,5% dari pendapatan. Jadi ini net profit yang cukup besar ya, 31,5% ini besar. Kemudian bagaimana kinerja di kuartal 2 2022 ya. Kebetulan ini sudah merilis ya laporan keuangan kuartal 2-nya. Ternyata cukup mengecewakan ya teman-teman ya. Di kuartal 2 2022 ini turun teman-teman ya, 732 miliar saja. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 di tahun sebelumnya ini turun teman-teman ya. Nih, kuartal 2 tahun sebelumnya sekitar ada 800 miliar sekian teman-teman ya, atau mendekati 900 miliar turun ya. Dan secara net profit juga turun teman-teman ya, hanya mendapatkan 151 miliar atau secara persentase hanya 20,6% saja. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, kita lihat dari satu semester itu totalnya kalau Q1 tambah Q2 ya 1,6 triliun. Kemudian profitnya 446 triliun. Jadi kalau secara satu semester sebenarnya nggak jauh-jauh amat dari tahun 2021. Nah, apakah keluarnya laporan kuartal 2 ini yang menjadi penyebab ada investor yang buang barang ya 3 hari berturut-turut? Ya kita nggak ngerti teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat secara satu semester sebenarnya nggak terjadi penurunan yang signifikan ya teman-teman ya, secara persentase profitnya ya dari tahun 2021. Nah, kalau kita bandingkan dari semester 1 tahun 2021 teman-teman ya, sebenarnya juga turunnya memang turun nih teman-teman ya. Tahun lalu 1,65 triliun, tahun ini hanya 1,6 triliun. Turunnya sebenarnya nggak terlalu banyak teman-teman ya, dan secara profit juga nggak terlalu signifikan penurunnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara semester juga nggak terlalu turun teman-teman ya. Nah, kalau kita setahunkan misalnya 1,6 triliun, kita setahunkan 3,2 triliun. Artinya akan ada di bawah pendapatan 2021. Nah, namun kalau kita lihat dari historinya, di mana Sido ini selalu membukukan pendapatan terbesar di kuartal terakhir, maka kita nggak bisa setahunkan ini teman-teman ya.
Karena pasti di kuartal 3 dan kuartal 4 secara historis selalu lebih tinggi, teman-teman ya. Namun memang ini historisnya tidak terulang nih di kuartal 2, teman-teman ya. Terjadi penurunan dan ini baru pertama kali terjadi lah. Mungkin apakah ini penyebabnya kita nggak tahu, teman-teman ya. Oke, ini dari sisi performance perusahaan ya. Saya rasa sih nggak ada yang bermasalah terlalu gimana gitu, teman-teman ya. Kecuali nanti di kuartal 3 dan kuartal 4 jadi penurunan lagi, itu mungkin parah, teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke yang berikutnya, yaitu dari sisi balance sheet ya. Kalau kita cek ya, total asetnya Sido itu 4 triliun terakhir, teman-teman ya. Dan kita lihat ini asetnya selalu naik ya. Kemudian liabilitasnya juga turun nih 2013 sejak IPO turun, kemudian ini mulai naik lagi ya seiring dengan berkembangnya omsetnya. Kemudian total ekuitasnya totalnya terakhir 3,4 triliun. Nah, kalau kita lihat ini teman-teman ya, total liabilitasnya tuh sangat jauh di bawah ekuitasnya. Ini perusahaan yang sangat sehat, teman-teman ya. Oke, kemudian kita akan cek dari sisi arus kasnya. Ya, arus kasnya ini 2012, 2013 masih minus, teman-teman. Namun 2014 ya setelah IPO mulai bisa mengenerate kas yang cukup tinggi, teman-teman. Artinya perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas operasi jauh lebih besar daripada yang keluar. Ya, jadi ini arus kasnya cukup kuat nih, teman-teman. Ya, kemudian kita cek dari aktivitas investasinya juga selalu melakukan aktivitas investasi ya. 2014, 2017, 2018 ya mungkin inilah yang menyebabkan mengenerate tadi pendapatannya. Cuman terakhir-terakhir ini kok nggak terlalu agresif gitu teman-teman ya untuk melakukan investasi. Nah, kalau kita cek dari aktivitas pendanaan juga ini 2013 dapat dana dari IPO, setelah itu ya bayar hutang dan dividen teman-teman ya. Kalau kita lihat kas dan setara kas akhir periodenya ya cukup besar nih, megang 1 triliun teman-teman ya kasnya. Oke, ini dari sisi arus kas sih secara garis besar bagus ya, memiliki arus kas yang kuat. Kemudian kita akan cek dari sisi dividennya teman-teman ya. Kalau kita cek ya, ternyata dari 2014 ini selalu membagikan dividen nggak pernah absen. Jadi ini termasuk yang royal membagi dividen ya. Tahun 2020 ini ada stock split ya 1/2 sehingga kita akan bagi semua ini dividen di sini jadi 2. Ya, kalau kita cek dari history dividennya itu 6,25 sampai 22,7. Atau kalau kita beli di harga saat ini 790 ya kita dapat dividen yieldnya 0,8 sampai 2,8%. Jadi ini juga nggak terlalu tinggi sih teman-teman ya. Dan kalau kita cek ya, payout ratio-nya 3 tahun terakhir ini bahkan di tahun 2019 ini melebihi dari profitnya diambil ya. Jadi laba yang ditahan di perusahaan itu sempat dikeluarkan menjadi dividen ya teman-teman ya. 2020 semua labanya dibagikan, 2021 90% dibagikan ya. Mungkin kelebihan kas ya. Karena tadi dana untuk aktivitas investasinya juga mulai menurun ya. Mungkin kasnya mulai berlebih jadi dibagikan menjadi dividen teman-teman ya. Ini dari dividen ya. Jadi ini termasuk perusahaan yang royal sekali membagi dividen teman-teman ya. Nah, kita cek dari nilai wajarnya teman-teman ya berdasarkan pendekatan PE Standard Deviation Band ya. Kalau kita cek ya, harga rata-rata di perdagangan di PE 23,91. Namun karena ARB 3 kali jadi turun di standard deviation min 2 nih, bahkan di bawahnya ya. Ini sangat jarang terjadi teman-teman ya. Ini terjadi terakhir di Maret 2020 waktu Covid itu ya. Dan ini terjadi lagi tapi nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba terjadi lagi. Nah, kalau berdasarkan harga wajar ini ya dikalikan 40 aja IPS-nya, jadi harga wajarnya seharusnya di 956-an teman-teman ya. Kalau kita cek dari price to book value juga sama teman-teman ya. Biasanya diperdagangkan di price to book value 8,6, sekarang turun ke 7,31. Ya, harga wajarnya secara price to book value standard deviation band atau penyimpangan price to book value-nya harusnya di 900-an juga, 928. Ya, jadi ini mirip-mirip ya dari PE standard deviation dan price to book value standard deviation mengatakan ya harga wajarnya ada di 900-an selama ini. Oke, kita akan masuk ke yang pertanyaan fundamentalnya ini teman-teman ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah fundamental perusahaan ini baik teman-teman ya? Ini kami akan memberikan pendapat, jadi teman-teman bisa berbeda pendapat ya, karena sekali lagi fundamental itu sifatnya sangat subjektif. Ya, tergantung yang menilai. Oke, kalau kita lihat ya dari sisi kinerja, dia selalu membukukan profit ya, dan selalu bertumbuh, terutama di masa pandemik, karena demand meningkat. Jadi ini salah satu perusahaan yang mendapatkan keuntungan justru pada saat pandemi ya teman-teman ya, karena masyarakat sadar untuk meningkatkan imunitas tubuhnya, sehingga mereka ya minum suplemen-suplemen ya. Kemudian kalau kita cek dari sisi balance sheet ya, tadi di mana posisi ekuitas berada 5,6 kali dari total liabilitas, menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat sehat dari sisi balance sheet ya. Ini sudah no comment lah kalau sudah 5,6 kali no comment, pasti perusahaan yang sehat.
Ya, kemudian kalau kita cek dari sisi arus kas ya terjadi peningkatan kas positif dari operasional yang cukup baik ya, tadi sangat kuat ya peningkatan arus kasnya, dan dalam 3 tahun terakhir membagikan dividen cukup besar dari persentase laba. Artinya memang perusahaan memiliki free cash flow yang cukup tinggi. Ya, kalau ditanya ini perusahaan baik atau enggak, ya jelas ya nggak ada yang menolak ini perusahaan yang baik harusnya. Bahkan ini perusahaan yang sangat baik menurut kami. Oke, apakah kalau sudah perusahaan yang baik, menemukan perusahaan baik, terus serta-merta kita akan beli perusahaannya? Tunggu dulu. Ada pertanyaan yang kedua yang harus dijawab, teman-teman ya. Kalau perusahaannya sudah baik, pertanyaan berikutnya adalah apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar, gitu ya? Mahal nggak harganya? Kalau mahal juga percuma, teman-teman ya. Kita bisa nyangkut juga kalau harganya mahal. Di perusahaan yang baik kita nyangkut ya ada gitu ya. Ini kalau kita cek ya book value per share-nya yang tangible asset ya. Ini sebenarnya harusnya dibagi dua teman-teman. Mungkin dari Stockbit belum mengupdate datanya karena kan terjadi stock split ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ya book value-nya tuh rata-rata naik terus teman-teman. Ini kalau kita kali dua juga sebenarnya naik terus. Ya terakhir di kuartal 2 itu 108 ya book value-nya. Nah, harga saat ini adalah 790, ini sudah ARP 3 kali loh teman-teman ya. Itu 790. Kalau kita beli di harga sekarang tuh artinya kita bayarnya 7,3 kali dari harga dari modal yang ada di perusahaan saat ini. Ya, bahkan sesudah ARP 3 kali pun masih kita bayarnya 7 kali lipat. Kalau sebelum ARP ya berarti lebih tinggi lagi teman-teman ya. Nah, kalau kita cek dari secara book value ya ini cukup mahal teman-teman ya. Oke lah, nggak apa-apa. Ini nanti kan kita ini kan perusahaan yang bertumbuh ya. Mungkin kita nggak bisa menilai dari sisi book value-nya. Kita lihat dari EPS-nya teman-teman ya. Kalau kita cek EPS 12 bulan ke belakang itu kan 40 per lembar saham. Ternyata kalau kita beli di harga yang sudah ARB 3 kali ini, itu balik modalnya masih 19 tahun. Jadi baik secara price to book value maupun secara balik modalnya menurut kami ini masih cukup mahal teman-teman. Jadi harganya cukup premium. Oke lah, karena dia membagi dividen secara rutin kita cek. Ternyata dividen yang dibagikan pun yieldnya hanya 0,8 sampai 2,8%. Jadi ini juga termasuk mahal teman-teman ya. Nah, jadi tiga indikasi ini ya menurut kami sih ini harganya premium ya atau sangat mahal. Nah, menurut teman-teman gimana? Ya. Silahkan ya teman-teman, kalau misalnya ada beda pendapat silahkan bisa komentar di kolom komen ya. Sekali lagi fundamentalnya adalah subjektivitas ya, jadi setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda, dan kami ingatkan juga bahwa fundamental itu tidak terkait langsung dengan harga saham ya. Nggak serta-merta kalau misalnya fundamentalnya bagus terus harga sahamnya harus naik gitu, enggak ya. Bisa saja turun fundamentalnya bagus, atau sebaliknya ada perusahaan yang fundamentalnya jelek, nggak serta-merta oh berarti besok turun nih ya, enggak, bisa aja malah naik ya. Karena ingat ya sekali lagi ya, harga saham di masa depan tuh nggak ada yang bisa memprediksi teman-teman ya. Oke, ini dari sisi fundamental teman-teman ya. Kita akan masuk ke analisa yang kedua, yaitu analisa seasonality ya. Karena ini baru IPO tahun 2013, jadi datanya hanya baru dari ke tahun 2013 Desember teman-teman ya. Kalau kita cek ya di bulan Agustus ini ya udah turun teman-teman ya 12,71%. Ini probabilitasnya adalah 33% untuk naik di bulan ini, dan ini sudah turun. Berarti memang chance untuk naiknya kecil di bulan Agustus ini teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek bulan September juga chance-nya kecil lagi. Artinya bulan September kemungkinan untuk turunnya masih tinggi teman-teman ya dari sisi seasonality. Nah, peak yang paling bagus di bulan apa? Sebenarnya di bulan Februari teman-teman ya. Di bulan Februari ini selama IPO baru satu kali ya, bukan belum ya. Baru satu kali minus, dan itu pun hanya 0,68%. Jadi sudah lewat di bulan Februari. Kalau yang bulan-bulan kedepannya itu di bulan Oktober dan November ya, ini mulai naik lagi teman-teman ya. Oke, ini dari sisi seasonality teman-teman ya. Kemudian kita akan cek dari sisi bandarmologinya nih. Nah ini teman-teman ya, kita akan bagi menjadi 3 fase ya supaya nggak terlalu panjang. Dari 31 Maret sampai 13 April, di mana juga ada pembuangan yang cukup besar, namun harganya nggak sampai RB teman-teman ya. Ini ada buang cukup besar karena ada dividen juga. Ya. Kemudian nanti dari 14 April sampai 28 Juli di mana terlihat ada kenaikan ya, ada sedikit akumulasi. Kemudian kita akan bahas 3 hari ARB ini apa yang terjadi di broker summary-nya. Oke, kita akan bahas pertama di 31 Maret sampai 13 April dulu teman-teman ya. Ini ternyata yang buang adalah broker ZP teman-teman ya, dan ini sangat dominan sekali kelihatan ya. Buangnya sangat dominan, nilainya 197 miliar.
Ya, kemudian yang terjadi di setelahnya 14 April sampai 28 Juli itu ternyata memang ada akumulasi dari broker asing nih, broker YU, BK, dan ZP melakukan akumulasi, dan ini ada DX juga melakukan akumulasi teman-teman ya. Dan kemudian kita cek ya di hari pertama ARB teman-teman ya, tanggal 29 Juli 2022 YU buang barang teman-teman. Jadi yang akumulasi dari 13 April sampai 28 Juli YU ini paling tinggi langsung buang barang satu hari ya. Nah, langsung hajar kiri guyur 41,5 miliar. Ya. Nah, sebagai bocoran aja ya di analisa teknikal, likuiditas per harinya tuh hanya 20 miliar teman-teman ya, hanya 20 miliar per hari. Artinya kalau ada orang yang buang barang di atas 20 miliar udah pasti menggerakkan harga, apalagi 2 kali lipat dari likuiditas per hari, pasti ARB teman-teman ya. Oke, ini di ARB di hari pertama. ARB hari kedua ini udah lumayan turun nih teman-teman ya, sudah mulai terbagi walaupun masih banyak, tapi ini sudah cukup rata terbagi, mungkin sudah pada antri teman-teman, rebutan antri. 1 Agustus ini KZ dan DX. KZ sih di fase ini nggak ada akumulasi teman-teman, yang ada adalah DX ya. DX ini beli 34 miliar di harga 967. Tadi yang YU juga rugi ya teman-teman ya, YU 971, kemudian dijualnya 909 teman-teman, ruginya hampir 10% tuh, sekitar 7-8% ya. Kemudian DX ini juga belinya di 967, dia buang di 851, lebih parah lagi, ruginya sampai di atas 10% teman-teman ya. Nah, kemudian yang di hari ketiga, ini DX akhirnya bisa buang barang lagi. Jadi mungkin DX ini tidak dapat kesempatan di tanggal 1 Agustus, kemudian tanggal 2 Agustus dia mendapat kesempatan untuk buang barang nih, dia langsung antri umumnya 19,1 ya. Jadi ini DX juga buang barang ya teman-teman ya. Jadi untuk BK dan ZP, ini BK juga buang barang ya. ZP tidak kelihatan teman-teman. Kalau ZP ini malah ada yang beli lagi di bawah. Ya, jadi memang terjadi buang barang nih teman-teman ya, berdasarkan yang akumulasi di sini. Nah, apakah mereka di sini mengakumulasi untuk menurunkan harga? Karena ingat ya teman-teman ya, kalau mau nurunin harga itu harus punya stok ya. Kalau nggak punya stok nggak bisa nurunin harga. Kalau mau naikin harga harus punya uang, karena kalau nggak punya uang nggak bisa naikin harga. Apakah tujuan mereka akumulasi di sini untuk mendapatkan stok lebih murah sehingga mereka ARB kan di bawah, kemudian nanti harganya dijaga di sini, dan kemudian mereka akumulasi di sini ya, mengambil atau menampung para retail yang ketakutan dan melakukan cut loss di sini. Ya, kita nggak ngerti teman-teman ya. Kita akan tahu nanti kalau sudah terjadi ya, apakah berapa hari lagi ya. Oke, ini dari sisi bandarmologi analisis teman-teman ya. Jadi memang 3 hari terakhir ini ada broker yang sudah dari 13 April mengakumulasi, tiba-tiba buang barang hajar kiri terus ya. Oke, kita cek dari sisi technical analisisnya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya dari akhir tahun lalu ini sudah memasuki uptrend teman-teman ya. Kemudian ini di 31 Maret dia mulai tembus ya, tadi di mana ada distribusi besar ya, mulai tembus MA50, namun nggak sampai MA200, dia balik lagi ke atas ya teman-teman ya. Di sini konsolidasi, kemudian dia ARB nih, satu tembus langsung semua ya. Begitu di MA50 dia langsung tembus ke 200, tembus lagi, resisten berapa support ditembus ini teman-teman ya, tembus lagi teman-teman ya. Dan ini range pergerakan harganya berdasarkan histori masa lalu ya, akan bergerak mungkin di area 710 sampai 865 ya. Tadi kalau secara fundamental 790 ini masih mahal ya teman-teman ya, kemungkinan bisa turun lagi kalau memang mau diturunkan oleh brokernya supaya lebih murah ya, untuk diakumulasi di harga bawah bisa saja teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, oh ya, ini ARB 3 kali ini pernah terjadi di saham Sido itu di bulan Maret 2020 ya, dimana waktu itu COVID turun, namun ARB-nya memang nggak separah ini ya, nggak sevulgar ini. Nah, apakah nanti kita akan cek di slide berikutnya apa yang terjadi setelah ARB 3 kali ya. Nah, kita akan bahas likuiditas dulu ya. Kita cek ya likuiditasnya di 3 hari terakhir ARB memang ada yang buang barang di atas volume rata-rata sehingga terjadi ARB. Ya, sehari biasanya diperdagangkan 25,4 juta lembar saham atau 20 miliar per hari. Tadi sudah diinfokan ya. Kalau ada yang buang di atas 20 miliar per hari, ya otomatis harganya pasti akan turun, menggerakkan harga. Ya ini dari sisi likuiditas ya. Sekarang kita akan bahas ya, apa yang terjadi pada waktu di bulan Maret itu ARB 3 kali teman-teman ya. Apa yang terjadi setelahnya, apakah akan terulang lagi? Nah ini teman-teman ya,
Ini ARB 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Dan ini terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari. Ya, jadi seminggu 2 hari lah ya. 1,5 minggu lah ya. Ini terjadi penurunan. Apa yang terjadi kemudian? Langsung harganya balik lagi teman-teman. Nah, apakah akan terulang lagi di kali ini ya kita nggak ngerti ya. Ini akan balik lagi ke harga normalnya lagi ya. Ini cuma penurunan sementara, kemudian naik lagi. Nah, ini ada histori yang sama, apakah akan terulang ya kita nggak ngerti. Kita hanya akan tahu kalau sudah terjadi teman-teman ya. Ya silakan teman-teman bisa menggunakan data yang kami sajikan untuk mengambil keputusan ya. Oke, sampai di sini dulu analisa kami ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.